kembali lagi di The Original Icis Channel. Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, walaupun bosen di rumah, tapi setidaknya kalian di rumah punya kegiatan baru yang bisa ningkatin soft skill atau motivasi kalian supaya tetap terus produktif. By the way, aku hari ini sih pengen random talk aja kali ya sama kalian. Aku pengen cerita aja pengalaman aku waktu semester 1. Jadi mahasiswa baru itu gimana rasanya. Ya gitulah ya, aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama mahasiswa baru as always. Tapi sebelumnya, kalian kalau mau nonton video aku jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Dukung aku terus biar aku makin semangat bikin video. Oke, kita langsung aja ya. Di sini aku nggak akan ngebahas kenapa sih aku masuk jurusan pendidikan matematika, kenapa aku milih UPI, karena aku udah jelasin di video sebelumnya. Nanti aku taruh di sini, apa di sini. Kalian tinggal klik aja. Nah, aku bikin video ini sebenarnya bukan semata-mata untuk random talk, tapi karena memang ternyata banyak banget adik-adik atau aku sendiri nih pernah mengalami yang namanya masa-masa transisi dari dunia SMA ke dunia perkuliahan. Kaget gitu, walaupun memang nggak semua orang, ada kok orang-orang yang beradaptasinya cepat gitu. Mungkin memang karena dia sudah siap secara mental, lahir batin gitu ya. Atau sebenarnya dia siap-siap aja, tapi ya memang masa adaptasinya aja gitu yang lama. Beda-beda kan ya tiap orang. Dan di sini aku pengen banget, siapa tahu nanti ada yang mengalaminya lagi. Aku pengen kalian tuh nggak bersedih, berlarut-larut, nggak bingung, apalagi sampai stres. Padahal kalian masih mahasiswa baru. Aku pengen kalian tetap semangat dan ya tidak merasakan apa yang aku rasakan selama di perkuliahan gitu. Aku kasih contoh deh, dulu ada yang pernah cerita ke aku, anak angkatan 2017, berarti sekarang udah semester 7 ya kalau nggak salah. Pokoknya dia waktu mahasiswa baru itu dia cerita ke aku, di akhir semesternya ya, dia tuh cerita kalau dia kaget, dia sedih, dia down. Aku tanya ke dia kan, kenapa gitu. Ternyata ada satu mata kuliah dia yang nilainya E. E itu tandanya harus ngulang ya. Jadi kalau misalkan kalian nilainya D, itu kalian masih diberi kesempatan mau ngulang atau enggak. Tapi kalau misalkan D-nya udah lebih dari 2 kalau nggak salah nih ya. Kalau di jurusan aku sih begini kebijakannya. Kalau D-nya udah lebih dari 2 itu harus diulang salah satunya. Nah, tapi kalau kamu dapat E 1 aja itu tuh udah fix harus ngulang. Kak, kalau misalkan aku dapet C gimana? Ya itu sih terserah kamu. Kamu mau dapet B terus kamu mau ngulang pun biar dapet A ya nggak apa-apa. Cuman asal yakin aja kamu bisa memberikan peningkatan pada mata kuliah yang bakal kamu ulang gitu loh. Kan sayang aja kalau misalkan ternyata nilai kamu B, pas diulang malah C. Ya sebenarnya nilai yang diambil dosen itu nanti tetap aja sih nilai yang paling tinggi gitu. Jadi ya sia-sia juga kan. Kamu ngulang tapi kamu tidak bisa memprediksi kamu bakal sanggup nggak sih kayak gitu. Oke, throwback lagi ya, kita back to the topic. Jadi adik kelas aku itu, adik tingkat aku itu kayak stres, dia dapat nilai E yang mana dia nggak nyangka aja gitu dapat nilai segitu. Maksudnya dia baru masuk kuliah tapi kayak langsung wow dapat nilai yang mengejutkan. Nah, aku tanya, memangnya hanya kamu sendiri yang dapat nilai E? Ternyata enggak. Waktu itu katanya sih satu kelas dia tuh dapat E. Kayak cuman 1-2 orang doang yang selamat dari mata kuliah tersebut. Nah, biasanya mahasiswa baru itu kalau udah ada kejadian yang gak enak nih di semester awal, itu gini aku jelasin. Pandangan kita atau sesuatu yang terjadi sama kita di semester awal itu biasanya menentukan semester-semester kita untuk kedepannya gitu loh, ya nggak? Jadi gini, biasanya mahasiswa baru yang udah mengalami hal seperti itu, nilai jelek atau pokoknya dia mengalami kejadian yang di luar ekspektasi dia, itu tuh jadi muncul pikiran aneh-aneh, mulai dari aduh kayaknya aku nggak cocok deh sama jurusan ini, aduh ini kayaknya bukan passion aku, aduh ini aku kayaknya salah jurusan. Dan karena muncul pemikiran seperti itu, jadinya nggak semangat lagi untuk kayak berjuang, memperbaiki nilai, berjuang untuk semester ke depan gitu. Walaupun ada juga sih yang kayak udah down terus dia bisa bangkit lagi. Itu kan tiap orang beda-beda ya. Tapi memangnya jadi mahasiswa itu kan kita dituntut dewasa ya dalam bertindak, dalam berpikir. Dan kalau misalkan kita menemui kejadian-kejadian yang seperti ini, harusnya kita tuh bisa kayak berpikir kritis, berpikir positive thinking. Malah dengan kejadian ini kita tuh harus kayak putar otak gitu loh, bukannya malah berhenti. Nah, tapi kembali lagi ke kesiapan masing-masing. Jadi di sini aku pengen banget kayak sharing lagi apa yang aku rasakan waktu semester awal. Aku juga kayak anak tadi sebenarnya, walaupun nggak sampai kayak dapat E gitu sih. Terus Kak, jadi intinya Kakak pernah mengalami masa-masa down di semester awal? Of course, aku pernah banget. Jadi
Sebenarnya bukan berarti nggak bahagia ya di jurusan yang aku ambil ini. Tapi pas awal masuk itu aku bener-bener kayak ketemu orang-orang yang lebih pintar dari aku. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak kalian tuh sebenarnya pintar di sekolah, tapi ternyata pas di dunia perkuliahan tuh kayak di atas awan tuh ada awan lagi, bukan awan, di atas langit tuh ada langit lagi yang lebih tinggi kayak gitu loh guys. Jadi memang buat kalian yang merasa pintar di sekolah ya bagus, tapi kalian juga harus upgrade strategi belajar kalian lagi supaya kalian siap bersaing di perkuliahan, karena kita nggak tahu kan teman-teman yang bakal sekolah sama kita itu dari sekolah mana aja, dari sekolah bagus mana aja gitu loh. Nah, di situ temennya baik-baik, sumpah baik-baik banget. Tapi memang kemampuannya tuh wow, pinter semua. Em, Kayak ketemu mereka tuh aku nggak bisa dibilang pinter lagi, karena ternyata aku jadi sadar kayak selama ini aku bisa tuh kayak masih kulitnya doang, belum nyampe ke akar-akarnya, belum nyampe ke isi-isinya, kayak gitu. Terus juga nggak tahu kenapa ya, aku mungkin kayak ngerasa kaget aja sama mata kuliah yang ada di jurusan aku itu. Padahal aku itu udah memperhitungkan matang-matang sebelum aku masuk jurusan ini gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa karena ada kayak fisika umum, kimia umum, biologi umum, matematika dasar yang wow di luar ekspektasi aku banget. Dan memang salahnya aku itu kayak buta banget gitu loh. Nggak ada persiapan kayak nanya ke kakak tingkat karena memang dulu aku nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Terus nggak nyari-nyari di internet, nggak kepikiran aja, nggak tahu kenapa gitu. Jadi dulu tuh aku kayak sekadar beradaptasi dulu sama lingkungannya, sama dosennya, sama temen-temennya gitu. Jadi kayak belum terlalu nyebur ke mata kuliahnya. Aduh, ngerti nggak sih? Semoga aja kalian ngerti ya. Kayak gitu. Terus juga mulai timbul perasaan, aduh aku tuh orangnya seneng ngomong, aku orangnya seneng public speaking, tapi di mata kuliah yang aku ambil ini ternyata menghitung terus gitu loh guys. Kebayang gak sih kayak ada PR aja. Kalau orang tuh, kalau di jurusan lain nih, PR-nya tuh kayak bikin makalah, bikin paper, atau kayak nulis apa kek, atau bikin video. Aku lebih seneng ketika aku tuh disuruh presentasi kayak gimana caranya mengajar anak dengan baik dan benar, ya kayak apa ya, pembelajaran tentang seputar menjadi gurunya gitu loh. Ya memang ternyata aku baru sadar kalau memang memilih jurusan pendidikan matematika atau misalkan pendidikan kimia atau pendidikan teknik arsitektur, ya mau nggak mau kita harus ngelewatin yang sulit-sulitnya dulu gitu loh, bukan cuman kayak sekedar lo bisa ngajar. Oh, aku pengen jadi guru matematika, aku cukup bisa matematika SD, SMP, SMA, ternyata nggak kayak gitu. Kita kan harus kayak punya kemungkinan terburuk ya. Gimana kalau misalkan nanti murid kita ternyata lebih pinter, kayak terus kita cuman menguasai materi SMA, materi SMP, materi SD tanpa kita mendalami sampai akar-akarnya gitu loh. Kan kita sebagai guru juga harus bisa kayak ngejelasin bukan sekedar pertanyaan jawaban, tapi alasannya juga kenapa sih jawabannya bisa gini, kenapa sih kalau jawabannya beda itu salah, kenapa sih, why gitu kan. Karena anak dari SD sampai SMA itu pasti banyak yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang gak terduga gitu loh. Nah makanya itu disiapkanlah kita sebagai seorang pendidik gimana caranya supaya siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya, dengan belajar sesuatu yang sulit gitu ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang secara mendalam lah istilahnya, yang bakal buat lo pusing. Padahal ya sebenarnya itu nanti bermanfaat juga buat di dunia kerja. Apalagi matematika dasar, ngitung itu tuh padahal matematika dasar, tapi bagi aku susah sih karena di matematika dasar itu kita belajar kayak simbol-simbol yang harus digunakan saat menulis jawaban di matematika atau saat kita melakukan pengoperasiannya. Pokoknya banyak simbol baru, menurut aku banyak simbol baru yang emang bener-bener aku baru tahu gitu loh. Dan juga kayak apa ya, di matematika dasar juga kayak belajar cara-cara kita membaca soal dasar, yang kayak gitu-gitu lah, pokoknya serba dasar. Tapi bagi aku itu tuh baru, aku nggak pernah belajar itu di sekolah aku. Tapi ternyata ada beberapa teman aku yang apa ya istilahnya, dia udah belajar itu di SMA-nya dulu. Terus habis itu apakah aku pengen pindah jurusan? Yes, pengen banget. Kayak seketika menyesal gitu loh, karena sebelum aku masuk, aku yakin untuk masuk pendidikan matematika, aku tuh sempet kayak kepikiran untuk masuk psikologi, masuk ilmu komunikasi gitu. Aku kayak jadi pengen, aduh pengen banget pindah. Tapi ya pindah jurusan di UPI itu nggak semudah itu. Sebenarnya kita bisa pindah jurusan, tapi di semester 5, gila nggak loh? Jadi kayak kamu tuh udah melalui segala rintangan, udah terbentuk lah mentalnya di jurusan tersebut, terus baru boleh pindah.
ya pasti udah terurungkan ya niat untuk pindah jurusannya. Jadi ya udahlah, ada sih sebenarnya solusi lainnya, itu kan ikut SBMPTN lagi, terus kayak pilih jurusan baru lagi gitu, dan say bye bye to pendidikan matematika. Dan ya udah gitu, aku kan mikir-mikir juga, sebenarnya aku masuk pendidikan matematika tuh iya sih memang kayak aduh sengsara, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih pro, terus juga kayaknya anaknya ambis-ambis semua, lingkungannya nggak aku banget. Tapi aku pikir-pikir lagi, tujuan utama aku apa gitu loh, kan aku pengen ngajarin matematika, aku pengen banget bisa ngebuat mudah matematika ke anak-anak yang aku ajarin, walaupun aku sendiri kesulitan sama yang namanya matematika pas di perkuliahan. Aku yakin aja sih kayak selama aku masih punya niat baik dalam apa ya, selama aku masih punya niat baik eh dengan cita-cita aku. Jadi aku pengen punya cita-cita pendidikan matematika ya, karena aku pengen itu tadi, pengen ngebuat matematika lebih mudah. Kamu misalkan kamu ngambil PGSD, ingat selalu, oh aku ngambil PGSD karena aku pengen banget jadi guru SD yang baik, yang menyenangkan, yang nggak galak di mata anak-anak. Kamu ngambil ilmu komunikasi karena kamu pengen apa ya, ngajarin dasar-dasar public speaking ke semua orang, dan kamu pengen menanamkan bahwa public speaking itu bukan suatu yang sulit bagi orang-orang, kamu pengen semua orang tuh bisa. Nah, tanamkan dan ingat-ingat selalu niat baik kalian gitu loh, biar ketika kalian mengalami kesulitan, kalian itu bisa kayak tetap tabah lah istilahnya. Tapi sebenarnya mau pindah pun, mau tetap pindah nih, pokoknya gue mau pindah, gue udah gak kuat lagi, it's up to you. Kayak setiap orang pasti punya pertimbangannya masing-masing. Cuman kalau aku, karena aku kan masuknya jalur ujian mandiri ya, yang mana ada uang pangkalnya cuy. Kalau gue pindah 29.700.000, gue angus dong, masa cuma dipakai di semester awal doang terus gue caw gitu kan, gak mungkin. Jadi ya harus realistis juga lah gitu. Jadi aku kayak ya udah Cis, ini kan baru awal, coba lihat nanti ke depannya kayak gimana. Ayo cari teman baru yang bisa nge-up lo gitu loh, apa ya, ikut apa ya, ngebuat kamu tuh jadi rajin, jadi pinter lah minimal ke bawah gitu. Nah, terus juga aku punya sedikit tips dan trik biar kalian nggak stres, terutama bagi kalian yang sekarang-sekarang ngerasa jurusan yang kalian ambil itu tidak sesuai sama passion kalian. Kalau aku sih, karena tadi kan aku bilang, aku tuh suka sama sesuatu yang berbau public speaking. Nah, aku seimbangi aja dengan aku ikut UKM yang berbau public speaking, yaitu aku ikut SK Radio. Kalau kalian kepo, kalian bisa PC atau DM aku di link di bawah ini tentang SK Radio, walaupun sekarang aku udah nggak aktif lagi sih, karena kan aku udah semester akhir. Nah, intinya gitu ya, aku ikut SK Radio di situ. Jadi, walaupun aku ada di jurusan yang tidak membantu aku untuk mengupgrade kemampuan public speaking aku, tapi aku seimbangi dengan UKM gitu loh. Dan aku kasih tahu ya ke kalian, benefit dari kalian ikut UKM tuh apa. Di UKM itu kan bebas ya, maksudnya semua jurusan itu bisa ikut. Terus kemarin-kemarin nih baru aja ada yang nanya ke aku, Kak, kalau ikut UKM harus nunggu tahun depan ya? Katanya denger-dengar maba itu nggak boleh ikut UKM pas di semester 1. No way, boleh banget. Malah banyak kok yang ikut UKM di semester awal. Mungkin kenapa ada orang yang sampai bilang kayak gitu, mungkin dia berpikiran gini, di semester awal itu kan mahasiswa baru pada sibuk kayak mau kaku, ospek jurusan, ospek fakultas, harus nyiapin ini itu, jadi kayak nggak akan sempet untuk ikut UKM gitu loh ya. Tergantung jurusan juga sih sebenarnya, kan ada yang ospeknya memang lama banget, ada yang sampai setahun, ada yang cuma 1 semester, ada yang cuma sebulan 2 bulan, bahkan yang cuma seminggu maybe ada gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke kebijakan kalian sih, kalian sanggup nggak, dan ospek jurusan kalian bakal bentrok nggak sih dengan UKM kalian gitu. Jadi bukan nggak boleh ya, itu kayak cuman pendapat doang. Tapi aku pernah kok, kan waktu semester awal itu aku sempat nyobain SK Radio, walaupun memang nggak bertahan lama. Jadi aku fix ikut SK Radio sampai akhirnya tuh pas tahun depan, pas tahun berikutnya. Kenapa waktu itu aku apa namanya, nggak melanjutkan SK Radio pas di semester awal? Karena masih labil. Karena aku ngerasa masih labil, jadi kayak dulu tuh aku kayak belum punya tujuan yang jelas gitu loh, ikut SK Radio aku mau apa ya, kayak ya cuman iseng-iseng doang pengen gitu, tanpa aku tahu outputnya apa sih buat aku. Terus kan kalau ikut SK Radio itu ada trainingnya dulu ya guys. Nah, selama training itu kita tuh kayak dikelompokin, kita punya teman baru yang pastinya dari jurusan yang berbeda. Terus aku nyaman sama mereka. Tapi satu persatu teman aku yang ada di training aku itu, pokoknya yang sekelompok sama aku itu, kayak
mulai mengundurkan diri gitu loh guys. Jadi kan aku kayak tinggal sebatang kara gitu, kayak tinggal sendiri. Akhirnya ya tanpa pikir panjang, aku langsung mengundurkan diri juga dan kayak nggak sampai beres, nggak sampai pelantikan. Jadi ketika kita udah beres menyelesaikan training, kita itu nanti ada pelantikan buat jadi kru SK. Nah, aku nggak sampai tahap itu karena aku udah kayak di tengah jalan training tuh aku mengundurkan diri karena aku ngerasa kayak sepi banget, jadinya nggak rame, terus kayak jadi nggak semangat training. Padahal bisa-bisa aja kan kita minta untuk dipindahin ke kelompok lain yang lebih rame gitu, tapi mungkin memang belum waktunya aja kali ya gitu. Nah, oke, back to the topic. Ikut UKM itu jadi ngebuat kalian ngerasa punya teman baru dari jurusan yang berbeda. Terus dengan kalian punya teman baru dari jurusan yang berbeda, kalian juga kayak punya pandangan baru gitu loh. Ternyata kuliah tuh nggak menyeramkan dan membosankan ini. Oh, ternyata kuliah tuh seru. Oh, ternyata di kuliah gue bisa jadi upgrade soft skill gue gitu kan. Oh, ternyata di kuliahan tuh nggak melulu akademik, nggak melulu ambis gitu, tapi kita bisa kayak berorganisasi, dan organisasinya itu yang non formal kayak ikut UKM ini gitu. Dan aku sih ngerasa ya, karena aku pernah mengalami fase dimana aku down banget semester awal, dengan aku ikut UKM, karena UKM-nya juga sesuai passion aku tuh jadi ngerasa aku tuh nggak bodoh, tapi aku punya passion di bidang lain gitu loh, yang aku tuh lebih enjoy dalam menjalaninya. Jadi, quotes di topik kita yang pertama ini adalah, kamu jangan pernah ngerasa down, bodoh, dan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena memang, kenapa sih banyak mahasiswa yang kayaknya jadi down, gampang stres, depresi, karena memang di dunia perkuliahan itu luas banget. Nggak seperti di dunia sekolah yang sebelumnya, SMP, SMA, SD apalagi gitu kan. Jadi kayak di dunia perkuliahan kamu memang harus bersosialisasi sebanyak-banyaknya, tapi tetap kurangi, dan kalau bisa jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Justru kayak yang harus kamu bandingkan adalah kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang, berkembang atau enggak gitu kan. Toh orang lain di perkuliahan itu tujuan mereka tuh kayak bisa beda-beda gitu loh guys. Kayak ada yang pengen lurus aja akademik, terus ada yang pengen organisasi, terus ada yang pengen ngambil jalan tengah seimbang gitu kan. Beda-beda. Jadi salah besar ketika kamu nyamain diri kamu dengan orang lain, karena tujuannya aja udah berbeda gitu loh. Jadi ya kalau mereka selangkah lebih depan daripada kamu di bidang akademik, kamu juga bisa selangkah lebih depan di bidang apa, misalkan public speaking, di bidang apa, pekerjaan misalkan gitu. Itu yang aku pelajari selama sekarang udah 4 tahun di UPI gitu ya. Jadi tetap semangat buat kalian yang ngerasa down, gak ada yang perlu di downin. Kalian semua hebat karena kalian udah di titik ini, kalian udah bisa kuliah, kalian hebat. Kalau kalian udah terlanjur ngalamin yang namanya stres, kalian nggak terlambat kok untuk ikut UKM atau memperluas sosialisasi kalian, supaya kalian tuh merasa dunia ini luas gitu loh, terlalu sempit untuk kalian tangisi. Nah, terus solusi lain dari kalian untuk biar nggak stres, berbelit-belit nggak sih? Intinya, biar kalian nggak stres atau minimal kalian bisa up diri kalian sendiri, banyakin jalan-jalan gitu. Waktu itu sih orang tua aku pernah bilang, kenapa aku bisa sampai stres, itu karena aku tuh kayak rutinitasnya tuh itu aja, terlalu terjebak di dalam rutinitas yang sama setiap harinya dan berulang. Kata abah aku sih ini dulu, kalau misalkan mau nggak stres, cobain deh, ini simple banget sih sebenarnya. Kayak misalkan rute pulang kamu tuh itu aja tiap hari, kayak lurus, belok kanan, kiri, nyampe misalkan. Coba deh ganti lewat kiri, terus muter dulu kemana, terus kemana lagi, baru nyampe ke tempat tujuan kamu pulang, kayak gitu. Sebenarnya kayak aku percaya nggak percaya sama ini, tapi setelah aku terapin itu ternyata mempan banget guys. Jadi kayak mata aku tuh lebih hijau, kayak lebih seneng aja gitu loh. Karena kan rutinitas kita kuliah itu kayak cuman ngelihat buku, ngelihat orang-orang atau teman-teman yang itu-itu aja. Tapi dengan kita merubah rute pulang kita atau rute pergi kita tuh jadi nggak bosen. Itu sih. Jadi kayak jangan sampai ngebiarin diri kamu terlanjur bosen sama rutinitas kamu. Jadi sebelum bosen, coba ubah semuanya. Kayak gitu. Nggak selalu harus rute jalan pulang atau jalan pergi yang kamu ubah, tapi mungkin kayak bisa aja cara belajar kamu, rute pertemanan kamu, ada ya rute pertemanan. Ya itulah pokoknya, cari sesuatu yang berbeda sebelum kamu bosen. Jadi itu bisa menghindari stres. Kamu mengganti makanan yang biasa kamu makan juga itu salah satu bentuk biar kamu nggak stres juga. Dan kalau menurut aku sih itu bentuk dari apresiasi diri juga ya. Intinya, it's okay not to be okay. Kalian tahu kan drama Korea yang lagi hit sekarang? Nah, ambil tuh kalimatnya, ambil judulnya. Kalian ingat-ingat terus. Sedih itu nggak apa-apa, down itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap bertahan.
sesedih apapun, seberat apapun, dan jangan lupa berterima kasih sama diri kalian sendiri supaya kalian tuh kuat, kalian tuh jadi ngerasa kalian gak sendiri, kalian masih punya kaki, kalian masih punya pundak yang kuat menopang diri kalian supaya tetap tegap di depan banyak orang. Oke, karena terlalu berlarut-larut, takutnya tambah sedih gitu ya, ngebahas down terus. Jadi, aku mau lanjut ke topik yang kedua, yaitu, Kak, bener nggak sih kalau di Universitas Pendidikan Indonesia itu ada senioritas? Jujur ya, kalau menurut aku sih enggak, karena kakak-kakaknya tuh ramah. Nah, tapi tidak dipungkiri juga, aku kayak waktu ospek jurusan nih, nggak apa-apa ya diceritain. Aku pernah yang namanya kayak tiba-tiba dipanggil ke depan gitu sama kakak tingkat dan dimarahin. Karena waktu itu aku di hari pertama sampai pertengahan ospek jurusan itu aku nggak ikut. Pokoknya aku punya alasannya yang aku nggak bisa ceritain di sini. Yang penting aku punya alasan yang kuat kenapa waktu itu aku nggak bisa ikut. Aku bener-bener takut di situ karena aku nggak ada persiapan sama sekali dan nggak nyangka aja bakal dipanggil gitu loh. Seteliti itu, aku pikir nggak akan ada yang menyadari bahwa aku nggak ikut ospek dari awal sampai pertengahan dan baru ikut pas di akhir-akhirnya doang. Tapi ya namanya juga ospek, pasti kita tuh kayak dikerok-kerok gitu loh kesalahan yang kita punya. Dan aku pun sebenarnya udah izin sih dari kayak awal sampai pertengahan. Aku udah bilang kayak ke teman-teman kelompok aku, dan aku kalau nggak salah ingatnya aku lupa. Aku juga bilang kok ke kakak tingkatnya, cuman ya itulah. Nah, dari sini sebenarnya bukan aku doang yang kayak pernah mengalami yang namanya ketakutan saat ospek. Itu banyak banget. Bahkan ada teman aku yang lebih parah, cuman bukan dari jurusan aku ya. Dia tuh kayak sampai trauma dan itu katanya sih berpengaruh ke kuliah dia ke depannya gitu. I don't know separah apa ospeknya. Ya ini bukan di UPI juga sih, teman aku ini yang cerita gitu. Tapi aku pengen ngingetin ke kalian, memang ospek itu eh, banyak marah-marah, banyak hal-hal tak terduga di situ. Aku nggak ngejelekin ospek sama sekali, tapi yang aku pengen tekanin ke kalian adalah kalian yang harus siap gitu loh. Kalian udah mahasiswa. Gimana caranya kalian itu mempunyai benteng pertahanan yang lebih kuat dari cutting gitu loh. Bukan aku ngajarin untuk melawan. Bukan untuk melawan ya, malah ketika kalian dimarahin atau dipanggil sama cutting, kalian itu udah siap dan kayak stay cool aja, tenang. Cutting kalian itu gak akan ada niat untuk menyakiti kalian gitu loh, selama sesuai prosedur gitu kan. Kalau misalkan yang udah menyangkut fisik, ya mungkin itu beda lagi kali ya. Tapi selama ini sih yang aku dengar kalau di UPI itu gak ada yang namanya ospek yang pakai fisik-fisik gitu. Ya beda lagi mungkin ya kalau misalkan ada yang udah main fisik. Alhamdulillah sih di jurusan aku gak ada yang main fisik, pada baik-baik semua. Dan ya setelah ospek pun semuanya baik-baik aja, nggak galak kayak pas di ospek. Jadi gitu, kalian kayak persiapin diri dulu, kayak prediksi deh kemungkinan terburuk yang bakal terjadi saat ospek itu seperti apa. Jangan pernah mengharapkan ospek tuh kayak bakal seindah di FTV. Pokoknya saran dari aku selama ospek itu kalian stay positive thinking aja. Kalian mau dimarah-marahin, mau dipanggil ke depan, mau dicari-cari kesalahannya, positive thinking aja, itu demi kebaikan kalian. Entah misalkan tiba-tiba kalian dipanggil ke depan terus disuruh ngomong, mungkin cutting kalian itu pengen supaya kalian itu bisa public speaking, kalian bisa istilahnya tetap tenang di saat kalian ada di bawah tekanan. Kalian udah tahu ospek itu berat, jangan ditambah lagi berat sama beban pikiran kalian. Walaupun sebenarnya aku juga jujur sih sedih gitu ya, waktu aku dipanggil ke depan, teman-teman aku itu nggak ada yang kayak pembelaan untuk aku gitu loh, nggak ada yang speech buat aku. Tapi mungkin ya teman-teman kita juga mungkin bingung ya harus ngomong apa, atau ya lagi sama-sama capek, jadi maklumin aja. Jangan sampai setelah ospek kalian malah kayak punya dendam atau malah jadi makin negatif. Jangan ya. Pokoknya kuat mental, kuat fisik juga. Karena waktu ospek juga banyak sih kayak teman-teman aku yang pingsan, yang sakit, tumbang gitu. Jangan sampai saat ospek kalian mengalami hal seperti itu. Nah, karena di semester 1 itu adalah kayak masa-masa paling labil kalau menurut aku. Mulai dari yang kayak sedih, pengen pindah jurusan, ngerasa nggak cocok, marah, dan lain sebagainya. Mending kalian banyakin nonton video motivasi, ikut seminar yang bikin kalian tuh upgrade gitu loh, berkembang. Jadi menurut aku ya, dengan kalian ikut hal-hal positif seperti itu, kalian tuh makin ajak, makin gak labil gitu loh. Dengan kalian ikut motivasi-motivasi, seminar, ataupun itu podcast, terserah kalian gitu ya, kalian tuh jadi kayak terbuka pemikirannya gitu loh. Dan kalian gak akan merasa perkuliahan itu berat, atau kalian merasa sendirian, no way. Itu sih kesalahannya waktu itu gak aku lakuin.
kesalahan yang aku lakuin. Jadi aku nggak nonton video motivasi atau aku nggak ikut seminar yang bisa ngebuat diri aku tuh up lagi gitu saat di perkuliahan. Jadi memang sempet di semester awal-awal itu aku down parah gitu guys. Dan aduh, ditambah lagi nih ada kayak cerita lucu ya. Aku kan kayak pengen pindah jurusan gitu. Nah, terus ada tuh temen aku yang pinter dan dia juga bilang dong, iya aku juga pengen pindah jurusan, Cis. Kayak why? Kayak lo aja yang pinter pengen pindah jurusan. Kayak lo aja yang pintar pengen pilih jurusan, gimana gua? Lo mau pindah kemana lagi? Ke kedokteran, ke farmasi, ke ITB, kemana pindahnya? Kan kalau gue ke jurusan yang ya menurut aku lebih gampang, walaupun sebenarnya kita tuh nggak boleh yang namanya menggampangkan suatu jurusan. Nih aku mau pesan lagi sama kalian, karena kayak setiap jurusan itu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Kita bisa bilang jurusan orang lain mudah karena kita nggak mengalami apa yang mereka alami. Begitupun mereka bisa aja bilang jurusan kita gampang karena mereka nggak ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi emang intinya di semester 1 itu kalian bakal kayak up and down, bakal banyak cobaannya. Jadi ya udah nikmatin aja, jangan terlalu ambil pusing, terus juga jangan ambil suatu keputusan yang terlalu cepat gitu, karena di semester awal itu adalah masa adaptasi kalian. Ya gimana kalian mau adaptasi jadi lebih baik kalau misalkan kalian kayak pergi gitu aja gitu dari semua yang kalian alami di semester tersebut. Jadi kalau saran aku sih kayak ikutin aja apa yang tadi aku udah sharing ke kalian dari awal sampai akhir. Ambil positifnya aja. Ingat, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Ada yang rezekinya di bidang akademik, ada yang rezekinya di kerjaan, ada yang rezekinya mungkin di bidang yang lain gitu kan. Jadi stop bandingin diri kamu dengan orang lain, karena di perkuliahan itu ingat ya tadi nggak melulu akademik, tapi kalian juga bisa upgrade hal yang lain gitu, yang lebih luas, yang lebih dari sekedar akademik. Aku nyambung gak sih? Intinya kayak gitu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Itu aja video aku hari ini. Tetap semangat, dan kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tanyain di bawah. Bye bye geng cantik.